Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam YouTube channel Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu renungan ataupun pelajaran yang bertajuk Menggali Harta Karun. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang di surga, terpuji nama Tuhan. Kesempatan terus-menerus Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan dan mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami dimanapun kami berada. Kiranya renungan yang kami dengarkan pada hari ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pemahaman Alkitab yang bermanfaat melibatkan lebih dari sekadar membuka sebuah pasal dan kemudian membaca apa yang tertulis di sana. Maksudnya memiliki pengetahuan tentang Alkitab itu lebih daripada sekadar hanya membaca, membuka Alkitab dan kemudian membacanya, tetapi memahami Alkitab yang lebih bermanfaat adalah ketika kita mengetahui apa yang sebenarnya Alkitab itu sampaikan kepada kita. Nah, pada hari ini saya mau mengongsikan beberapa cara untuk kita boleh memperoleh hasil yang maksimum ketika kita akan mempelajari Alkitab kita. Ada 7 cara yang boleh membantu kita untuk boleh memahami dengan lebih dalam ketika kita akan mempelajari Alkitab kita. Yang pertama itu adalah kita harus meluangkan waktu secara teratur. Maksudnya adalah ketika kita mau mempelajari Alkitab, pastikan ya kita memiliki waktu yang teratur. Contohnya, saya akan mempelajari Alkitab setiap hari pada jam 7 sehingga jam 7.30 malam. Mungkin itu yang kita sampaikan. Dan itu harus dilakukan secara teratur. Jangan lakukan pada hari ini, kemudian besok kita berhenti, dan lusa kita mulai lagi, dan minggu depan kita berhenti, dan seterusnya. Karena itu akan membuatkan pemahaman kita ataupun itu akan membuatkan kita, karena itu akan membuatkan momentum kita, karena itu akan membuatkan momentum kita untuk mempelajari Alkitab itu sedikit terbantu. Maksudnya adalah ketika kita sedang mempelajari pasal ini pada hari ini, perasaan berkobar-kobar, ingin tahu dan ingin mempelajari Alkitab itu akan terus menyala-nyala. Dan ianya harus terus diberikan. Namun kalau kita berhenti pada hari ini, mungkin kita akan merasa bosan, ataupun dingin, ataupun banyak lagi. Itu sebabnya sangat penting untuk memiliki waktu secara teratur dalam mempelajari Alkitab. Yang kedua, sangat penting berdoa. Sebelum kita mempelajari Alkitab, pastikan kita berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, saya mau mempelajari Alkitab, berikan saya pengetahuan. Dan selepas kita belajar Alkitab, kita harus berdoa. Berkata, Tuhan, terima kasih, saya sudah belajar Alkitab, pastikan, biarkanlah Engkau menjadikan apa yang sudah saya belajar pada hari ini sebagai satu pedoman dalam kehidupan saya. Berdoa. Yang ketiga, meneliti dengan saksama. Tidak semua cerita di dalam Alkitab itu boleh dimengerti dengan hanya sekali baca. Ianya harus terkadang memerlukan satu pembelajaran yang lebih dalam lagi. Sama halnya dengan harta karun. Harta karun tidak terletak di atas batu dan kemudian kita tinggal ambil. Tidak. Kita harus menggali untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita harus menggali supaya kita boleh memahami dengan lebih dalam lagi. Yang keempat, memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis.
berusaha memahami perkataan sang penulis kepada umat pertama yang menerima tulisan tersebut sebelum kita menerapkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena mungkin apa yang disampaikan oleh penulis pada waktu itu adalah sesuatu yang khusus untuk orang-orang pada waktu itu saja. Jadi, apakah saya harus mengambil bulat-bulat ataupun apakah saya harus mengaplikasikannya sesuai dengan apa yang saya sedang hidupkan pada hari ini? Itu sebabnya kita perlu memahami maksud sebenar penulis menuliskan tulisan tersebut. Yang kelima, mencatat. Catatlah paling sedikit satu perkara ataupun prinsip ataupun kebenaran yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran ataupun pelajaran dalam kehidupan kita daripada apa yang kita sudah baca, agar itu boleh sedikit sebanyak membuatkan kita lebih mengingat apa yang kita sudah pelajari. Yang keenam, membandingkan. Mari kita mencoba untuk membandingkan beberapa terjemahan Alkitab, karena kita memiliki begitu banyak terjemahan Alkitab. Kalau saya sendiri, saya memiliki yang pertama terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Saya juga memiliki terjemahan versi bahasa Borneo. Saya juga memiliki terjemahan New International Version. Dan di dalam handphone kita ada banyak terjemahan-terjemahan yang boleh menjadi perbandingan. Karena ada mungkin perkataan yang mungkin kita tidak mengerti di terjemahan yang satu ini, tapi di terjemahan yang satu lagi kita boleh lebih mengerti akan poinnya. Atau kita boleh membandingkan dengan bahasa asli daripada Alkitab tersebut, yaitu Ibrani untuk perjanjian lama dan juga Yunani untuk perjanjian baru. Dan yang terakhir, don't give up. Jangan putus asa. Ada beberapa bagian Alkitab yang menarik daripada yang lain, dan beberapa mungkin tidak Anda ataupun kita mengerti sama sekali. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah berputus asa. Karena gagal mengerti untuk pertama kali bukan berarti harus gagal untuk selama-lamanya. Gagal berarti untuk pertama kali sepatutnya membuatkan kita lebih giat lagi untuk meneliti dan mempelajari Alkitab yang kita miliki. Bacalah kembali ayat-ayat pada hari ini dengan memahami prinsip-prinsip di atas. Kemudian mari kita mencoba lagi pada besok harinya dan besoknya dan besoknya. Kita akan memulai menemukan harta karun yang terpendam di dalam Alkitab. Harta karun Alkitab itu ditemukan oleh mereka yang mau menggalinya. Dan harta karun di dalam Alkitab itu sangat-sangat banyak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Beberapa poin ataupun tips untuk kami mempelajari Alkitab. Kiranya kami akan lebih giat mempelajari firman Tuhan, lebih giat untuk menggali firman Tuhan, supaya kami akan lebih memahami inti dan pelajaran sebenarnya daripada Alkitab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.